Tiga. Hola, 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 hola. Hola, hola. Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di PUBG Shot Network, Rajas Network ya. Dan pada kesempatan hari ini kita mau bahas tentang klub yang lagi digoreng-goreng media nih, yang selalu digoreng-goreng media. Gak Siapa MU lagi gak kalau makan. bukan? Gak MU puasa, oke? Ini dia. Gak MU puasa ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue harapin buat kita yang subscribe sama like-nya dulu ya, atau komentar kalau kalian ada pertanyaan. Oke, kita langsung aja. Kita lihat di sini ada siapa. Silakan Bang Vanes perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Vanes Febrianto, saya fans MU. Ya. Dan setan merah yang satunya silakan. Saya dari Sofa, ya saya fans MU juga. Sudah terjelas dilihat dari jersinya. Lambang kuning, kayak tai. Bisa. Dia. Oke, langsung aja. Gue mau ngasih tahu dulu beberapa rekap hasil pertandingan Manchester United selama 10 pertandingan ini ya. Dalam 10 pertandingan ini 5 kali menang, 2 kali kalah, 2 kali seri, 3 kali kalah, dan cuma 1 kali clean sheet. Kalau nggak salah kemarin ada yang bilang kiper terbaik musim ini De Gea ya. De Gea ya. Itu ya, 10 kali menang, 10 kali main, 5 kali menang, 2 kali seri, 3 kali kalah. Ini jujur bukan hasil yang cukup baik ya sebagai klub Big Six ya. Yui. Oke, sekarang kenapa itu hasil ini bisa terjadi itu kenapa? Coba Bang Daris kasih tahu kami dong. Ya sebenarnya menurut gue di lini belakang ya, di lini belakang menurut gue kayak Varane sama Maguire ini belum klop banget lah. Kita ambil contoh kayak Ruben Dias waktu pas pertama kali di masuk ke City juga dia belum klop tuh sama John Stones, masih mungkin ini harus dianggap biasa aja kali ya. Tapi kalau misalnya terusnya kayak begini ya berarti ada yang salah juga. Kadang itu Maguire yang bikin blunder, kadang Varane yang bikin blunder gitu. Ya menurut gue sih atau emang kurang aja DM-nya untuk support lini belakangnya juga itu ada pengaruhnya gitu. Tapi rata-rata ya hampir kegolannya MU itu ada juga salah Varane-nya gitu. Udah gitu doang sih. Mungkin komunikasi antara Maguire dan Varane harus lebih baik lagi sih. Ini kan baru-baru ini kan Lindelof yang main ya. Lu, terus Maguire nggak main, lu gimana tuh? Lindelof bagus loh. Iya, kayaknya lebih bagus daripada Varane ya Lindelof ya. Dia one on one-nya lebih bagus ya. Iya. Jadi ya sebenarnya sama aja sih Lindelof sama Varane. Gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja, sama aja sih menurut gue 11-12. Boleh. Silakan Vanes, mungkin ada tambahan kenapa hasil ini bisa terjadi gitu. Ya, menurut gue pemain yang dibeli masih banyak yang belum perform, dan nggak masalah karena itu namanya adaptasi. Terus yang gue cukup highlight itu sih, gue ngerasa kayaknya MU ini dari musim ini ya, gue highlight banget tuh, nggak ngerti cara menyelesaikan pertandingan. Tiap menit 80, at least dia kayaknya satu, kalau nggak ngebobolin, kalau nggak kebobolan. Kemarin Everton aja, waktu lawan Everton itu sebenarnya kita kebobolan itu, cuma beruntung offside dia Yerry Mina ya. Kalau enggak itu masuk lagi tuh. Di menit 80 kebobolan. Selalu kayak gitu. Yang gue ngerasa sih namanya tim gede tuh ya lu mesti ngerti lah cara nyesuaiin ritme dari mulai pertengahan sampai akhirnya. Jangan sampai lu di menit-menit akhir pertandingan lu kebobolan, ya gunanya buat apa lu usaha 90 menit itu. Gitu sih. Main 2 DM ngaruh nggak menurut lo, Nes? Main 2 DM. Main 2 DM, MU juga sering banget pakai 2 DM dan hasilnya sama aja. MU juga lu mau pakai 2 DM aja begitu defensifnya, apalagi kalau pakai satu DM doang, yang mana tuh cukup rapuh lagi. Dan lihat aja waktu lawan Villarreal, ya kan? Ya. Itu dia main 1 DM loh. Dan lu nggak, sekarang gini, kalau kita disuruh pilih 1 DM yang lu percayakan buat mengawal MU gitu, siapa? McTominay. Masa Fred? McTominay masih inconsistent. Dia masih kurang.
Inkonsisten. Masih muda juga sih. Matic enggak, udah lambat, udah 32. Ya. Di hari baiknya McTominay dia oke, tapi ya kita butuh pemain yang konsisten. Gue berharapnya Declan Rice ya. Sama. Harusnya sih. Harusnya Declan Rice harusnya, cuman masih ada pilihan lain kayak Goretzka gitu-gitu. Ben Neves sih. Iya. Ben Neves gitu-gitu masih bisa kan. DM tuh kan fungsinya nggak cuman defending doang gitu, lu juga harus bisa ngedistribusiin bola ke depan juga kan. Nah, masalahnya kayak Rice tuh bisa, terus si siapa Goretzka bisa, pokoknya pasti DM yang bagus tuh dia pasti bisa ngasih bola ke depan gitu, nggak cuman buat defense doang. Kan Fred sama McTominay kan ya bisanya defense gitu, defense-nya ya biasa aja, nyerangnya katrok, jadi mau gimana gitu, sama aja jadinya ya, nggak ngaruh-ngaruh juga 2 DM. Lebih mending nggak usah pasang DM sekaligus, ya nggak? Atau sebenarnya kemarin kan lu ngincer Saul tuh kan, bisa kali Saul DM ya? Saul bisa di DM, cuman ya dia harus bisa nutupin si Pogba inilah. Pogba kan kalau misalnya kita lihat dari tengah tuh dribbling terus hilang, nah harus bisa nyari yang partner yang bisa buat ngegantiin Pogba ini, yang bisa nutupin kesalahannya dia gitu. Tapi kalau Saul agak ngapain? Soalnya dia lelet. Bagi gue agak ngapain sih, karena dia juga tipikal center midfield. Lu udah punya Fred, Pogba, McTominay, tipikal center midfield. Lu kalau mau bener-bener beli yang defensif ya lu beli DMF aja gitu sekalian. Paham. Gitu deh ya. Tapi sayangnya Saul sudah diambil Chelsea. Jelek juga mainnya. Nanti kabarin lagi kalau Sancho udah berguna ya. Oke, kita lanjut. Ini dia yang tadi gue lihat yang lu sebutin, tapi rasanya orang-orang tuh melihat kayaknya squad MU ini udah bagus banget gitu. Bahkan lebih bagus dari Arsenal, dari Spurs, squad MU ini bagus. Makanya orang-orang banyak yang menyalahkan pelatihnya kan. Apaan nih pelatih miskin taktik? Apaan nih pelatih cengar-cengir? Nah, sekarang gue mau nanya nih, kekurangan Ole sebagai pelatih dan sebagai makhluk hidup, parah banget nih. Kekurangan Ole. Gue pikir kalau misalnya kekurangan Ole gitu sih, maksudnya taktiknya nggak jelas banget gitu. Kalau misalnya lu perhatiin MU main nih, dia sayapnya, wingernya tuh dia tuh selalu nge-wide terus, nggak pernah dia ke tengah untuk nyari ruang biar ya wingback lu naik gitu, itu nggak pernah dilakuin sama sekali. Jadi ya intinya kayaknya cuma oleh instruksinya ya udah lu main di wing lebar, udah habis itu lu dribbling passing, udah kayak gitu doang, nggak simpel gitu. Simpel ya. Lu turun terus lu nyiptain ruang, Bruno bisa naik atau nggak gimana, nggak ada gitu kayak gitu-gitunya. Passing gitu, makanya MU itu serangannya kan jelek banget. Harus ada Bruno Fernandes itu baru build up serangannya bagus. Gue bingungnya di situ, padahal kan MU Sancho bagus, Greenwood bagus gitu, tapi nggak bisa dimaksimalin buat apa gitu. Winger ini gak ada gunanya sama sekali. Cuman bisa malah yang bukan winger jadi winger ya. Bruno aja. Apa? Malah yang bukan winger jadi winger ya, kayak Pogba. Pogba kan pakai di kiri mulu deh. Ya makanya itu, maksudnya mungkin dia pengen nyari kreativitas di sebelah kiri mungkin ya, biar ada kreativitas di sana. Cuman ya nggak gagal. Walaupun ternyata idenya dia yang kurang kreatif. Iya. Dan diulang. Waduh. Itu sih kelebihannya. Nggak ada kelebihan sih. Kurangan semua itu. Ini sesi yang paling gue tunggu-tunggu nih. Bang Vanes, gimana Bang Vanes? Mungkin lu ada tambahan juga dari segi dia suka kan masukin pemain, ngeluarin pemainnya yang menurut lu agak absurd gitu. Young Boys main 5 back. Itu kan kelainan namanya kan. Itu wajar sih. Itu wajar menurut gua. Masalahnya 5 back itu. Ya, kalau menurut gua ya wajar aja. Cuman masalahnya sekelas MU kok 5 back gitu kan. Pasti semua orang mikirnya kayak gitu. Cuman di MU udah unggul 1-0 gitu. Ya 1-0. Yang dipikiran oleh pasti ya pertahanan aja lah gitu. Habis itu kalau misalnya kena counter attack terus gol ya itu plus poin gitu. Ya oleh sih pengennya kayak gitu. Cuman ya nggak berbuahkan hasil. Salah mungkin ya. Salah perhitungan kali dia. Sama Carrick yang gitu-gitulah.
Salah kerjaan kayaknya, sorry banget ya. Salah kerjaan. Salah kerjaan, lebih mending di mode aja. Silakan Bang Vanes. Oke, ini kita ngebahas kekurangan Ole sebagai pelatih dan sebagai makhluk hidup kan? Iya. Ini kita Emang dia bahas tidak sebagai bernafas? makhluk hidup dulu dah. Sebagai makhluk hidup gue. Menurut gue kurang ekspresif sih. Gue tuh kalau lu tanya pelatih favorit gue tuh pasti nyebutin pelatih yang ekspresif. Kayak Jose Mourinho, kayak Simeone, kayak Pep, kayak Simeone, even Klopp gue juga suka. Walaupun dia ke Liverpool ya. Nah, kenapa? Karena menurut gue, lu tuh sebagai pelatih ya lu nunjukin lah rasa lu. Nggak gue aja sebagai fans, nggak ada sangkut pautnya sama MU nggak tahu gue hidup gitu. Lihat MU kalah, gue rada kesel gitu. Masa Anda yang ini tiap hari tim yang Anda latih ya, yang Anda main tiap hari, Anda senyum-senyum gitu kan? Tiap interview pasti senyum deh. Gue bisa ngelihat senyumnya dia tuh kayak kepaksa, kayak sebenarnya itu kesel dia, cuman kayak kepaksa gitu senyumnya, kayak kelihatan aja gitu, ini orang senyum kepaksa nih, gue nonton kayak gitu. Ya lu maksud gue mukanya muka kesel, tapi maksud gue lu kesel, lu tunjukin aja kesel sekalian, kayak Mourinho aja kesel aja gitu. Iya. Sekalian aja, itu kekurangan dia sebagai makhluk hidup ya, kurang tegas menurut gue. kayak dia tuh menurut gue pelatih yang bisa diatur sih. Makanya dia nggak dipecat-pecat kan, sampai sekarang nggak ada yang demo kan di sana kan. Karena dia pelatih yang nurut-nurut aja sih menurut gue, pelatih yang nurut-nurut aja sama pemainnya, bisa diatur. Makanya lu nggak pernah lihat dia berantem sama siapa gitu. Kalau gue kan sama Pogba dulu ribut ya. Nah, kalau mau Pogba dulu ribut. Keras jatuhnya kepala, ini keras kepala ya. Ketemu sama yang banyak gaya, begitu bos. Oleh kalau misalnya diibarat kata kayak anjingnya Glazer berarti. Nah, ngikut dia lebih ngikut aja sih. Dia nggak pernah ada masalah apa. Lu cari aja oleh masalah siapa gitu, nggak bakal nongol. Anjingnya tapi sebenarnya tapi itu plus poin sih menurut gua kalau misalnya jadi pelatih, kalau misalnya nggak ada ribut sama pemainnya sendiri. Kalau misalnya emang ribut sama orang sih, ya, gua kalau nggak salah pernah ribut sama satu pelatih Sheffield atau siapa gitu. Sama pelatih itu dia ribut. Itu cuma sekali doang momen Oleh kesel dan ribut sama orang, udah itu doang. Tapi itu juga nggak ada yang peduli ya, karena abis itu Oleh juga mikir, tenang aja, besok tahun depan juga nggak ketemu gue, kan dia bakal degradasi gitu. Tahun depan juga degradasi dia. Berarti dia tipe orang yang mendem amarah. Misalnya gue kesel sama lu, gue pendem aja gitu. Berarti kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Diobati dengan senyum. Dengan senyum. Kalau nggak kayak gitu, mungkin setiap hari dia marah-marahin pemainnya ya. Tapi marahin diri sendiri kali. Goblok. Menjaga keharmonisan iya, tapi lama-lama gue lihat malah kayak lebih gampang diatur sih, gitu. Contohnya lagi, dia gampang diatur apa? Lu ingat sih momen ketika MU kalah sama yang bus ya waktu itu ya, yang Ronaldo tuh ditarik, yang Ronaldo sampai ikut-ikutan jadi pelatih juga gitu, ikut-ikutan ngatur. Kalau gue jadi pelatihnya gue bakal marah ya. Lu pemain lu diem aja duduk, lu udah jadi bangun di cadangan lu diem gitu. Kalau gue ya, lu harus tunjukin gestur kalau ya lu bosnya gitu. Menurut gue. Iya sih. Tapi fakta lu ngebiarin si Ronaldo ikut-ikutan ngelatih, mungkin lu juga tahu kali kapasitas taktik lu seperti apa. Mungkin kayak gitu ya. Terus tapi yang Ronaldo tipikalnya kayak gitu sih. Iya, tapi kalau pelatih itu Zidane, dia nggak bakal berani. Iya. Dia nggak bakal berani. Mungkin kali. Nah, tapi dibilang kita kan tadi ngelihat kekurangan dia ya sebagai makhluk hidup ya. Kirain gue tadi dia tidak bernafas gitu. Bagaimana? Tidak bernafas, tidak berkembang biak. Nggak sampai segitunya. Tidak makhluk hidup. Dia kesurupan kali ya. Setiap MU main dia kesurupan. Jadinya gitu MU mainnya. Benar-benar setan. Ini kalau ada kelebihannya, gue pengen tahu dah Bang Daris, lu lihat kelebihannya nggak sih? Hah? Mencari pemain bagus mungkin. Jatuh cinta sama Fred, udah itu kelebihan dia. Jatuh cinta dengan 2 DM udah. Sebenarnya dia juga suka sama Martial loh, walaupun sering dicadangin, iya kan? Karena udah ada Ronaldo. Ada Ronaldo. Pasti Martial terus mainin. Itu nggak bisa ngelihat mana mainnya yang jelek, mana mainnya yang enggak gitu.
Ini tuh emang pelatih kadang tololnya tolol banget gitu. Gue ngeliatnya kayak ini kadang Greenwood udah 3 kali main ya jelek lah hitungannya, 3 kali apa 2 kali main gitu. Padahal kan lu masih ada Lingard, ada Sancho kenapa dicadangin gitu. Maksudnya masih berkualitas lah. Van de Beek juga bisa gitu kan. Padahal Van de Beek satu match main bagus habis itu udah cadangin. Dia nggak bisa ngelihat kualitas pemainnya gitu. Ini bagus nih, ya udah kalau misalnya gitu gue cobain dia lah, masang lagi besoknya. Dia bagus nggak? Dulu. Ini kan kita ngomongin kelebihan pelatih. Oh itu kekurangan ya. Kenapa jadi makanya itu. Makanya itu. Nggak ada kelebihannya. Berarti terlalu cepat ya ngomong kelebihannya karena kebanyakannya masih kekurangannya masih banyak ya. Yang belum terungkap ya. Gua ngerasa kayak orang yang dipaksa dengerin unek-unek kalian gitu tentang enggak sih. Kelebihannya menurut gua dia bisa nenangin pemainnya sih. Apa habis pertandingan dipeluk gitu? Apa dia gimana? Pintar buat nenangin cooling down pemain. Everybody do that bro kalau cuma peluk-peluk doang mas. Oh iya. Dia bantuin buat cooling down pemain, oke. Terus selain itu mungkin ya. Yang pelatih lain tidak melakukannya gitu. Ada? Ngemis penalti. Ngemis penalti terus emang dia tuh ya. Tapi emang nggak ada. Menurut gue emang nggak ada kelebihan sih ini pelatih. Gue nggak tahu lah. Capek gue sebenarnya mau oleh nih. Sama ya, kita semua merasakan hal yang sama ya. Soalnya nih squad tuh udah bagus gitu. Kalau misalnya ya, dia udah dikasih pemain yang dia mau, tapi mainnya masih gitu aja, jadi ya percuma aja. Ngapain masih stay di sini? Diem aja dulu di Molde, nggak usah datang ke MU gitu. Bang Panes gimana Bang Panes? Kelebihan ya? Kelebihan Ole. Menurut gue kelebihan Ole ada di yaitu dia nggak pernah ribut sama pemain. Dia nggak pernah jelek-jelekin pemain dia. Paling jelek-jelekin wasitnya IPL ya. Tapi jelek-jelekin pemain sendiri nggak pernah. Jadi dia bakal ngelihat kekurangan pemain tapi keeping private aja gitu. Walaupun satu hal yang dia nggak bisa lihat tuh kekurangannya si Fred ya. Itu sih dia nggak bisa lihat itu. Sumpah dia buta banget. Fred itu kayak ngeliat Fred tuh kayak wah ini auranya bagus, penuh dengan kasih sayang. Gue sayang banget sama lu udah gitu. Kayak disantet gitu. Cinta buta gitu dia sama Fred. Dan mungkin kelebihan dia lagi juga dia tuh selalu senyum kan, jadi kayak auranya positif walaupun hasilnya selalu negatif. Itu sih. Gue malas denger itu nih semua. Apaan itu? Senyum. Nggak, gue nanya singkat aja nih. Kira-kira kalau misalkan Ole cabut, ada nggak klub yang mau dia gitu? Coba Bang Daris. Ada nggak? Menurut gue sih ada ya beberapa mungkin ya. Molde sih udah paling terbaik. Mungkin liga-liga kecil ya. Liga-liga kecil kayak Liga Belgia, Liga Scotland gitu-gitu. Atau enggak Spurs. Championship. Spurs. Enggak, dia nggak cocok di IPL. Mau ngelatih Norwich, Watford juga dia nggak akan bisa gitu. Lo juga berpikiran kayak gitu nih, kayaknya udah ini orang kalau cabut dari MU nggak ada lagi yang mau dia gitu. Ada lah, ada pasti ya. Paling mid-table IPL doang, kalau nggak yang lolos ya. Lu mau gimana, daripada lu nggak ngelatih mending ya udah coba aja lah gitu. Tapi Zidane aja nganggur. Paling tipikal kayak apa sih, Brighton, WBA gitu, kayak gitu-gitu lah. Malah lebih bagusan pelatihnya Brighton daripada Ole. Iya. 100% roasting Ole doang. Sumpah, pelatih Brighton tuh bagus, cuman pemain-pemain Brighton-nya aja yang jelek gitu. Oke, ini ada ini ya. Pasti kan semua tahu sendiri kekuatan MU kan tagar Ole out ya. Biasanya kalau tagar Ole out main lumayan bagus. Sekarang kalau Ole out beneran nih, lu pengennya siapa sih yang gantiin Bang Daris? Pengennya siapa sih lu? Sebenarnya banyak banget kandidat ya, kayak Conte. Cuman kan Conte itu banyak kemauannya lah, kalau misalnya bisa dibilang gitu. Terus Ten Hag bisa. Coba pelatih bagus sekarang udah ada klubnya sih. Kayak Nagelsmann gitu-gitu. Gue lebih suka pelatih Jerman jujur. Nah gue
Nah, waktu pas Pochettino ke PSG itu gue berharapnya dia tuh ke MU. Sumpah. Nih malah ke PSG tapi ya udahlah gitu. Dia lebih ngepercayain siapa? Ole. Masalahnya kalau misalnya ganti pelatih mungkin kayak gue takutnya tuh pemain-pemainnya tuh kayak keredem gitu talent-talentnya dia kayak misalnya Greenwood. Terus misalnya siapa lah pelatih Conte taunya dia nggak cocok sama sistemnya Greenwood gitu. Greenwood nggak cocok sama sistemnya dia, dibuang. Gue takutnya pemain-pemain yang bagusnya dibuangin gitu. Kalau misalnya pelatih yang baru itu sih. Iya. Lo nggak lihat dari legend-legend United gitu? Enggak sih. Yang ngelatih? Nggak ada ya? Dan banyak yang bilang juga di komen gue udah Zidane in. Ya, gue nggak ngerti lagi gitu. Kenapa harus Zidane gitu? Zidane tuh sama aja kayak Ole jatuhnya. Iya benar. Cuma counter attack paling bagusnya ini ya sama kayak Ole, pergantian pemainnya lumayan oke. Paling itu doang kan. Ya. Dia tuh kayak counter attack skill individu. Ya udah gitu doang. Nggak ada yang lain. Dan dia ya mungkin kelebihannya Zidane tuh dia bisa memaksimalkan kualitas pemain yang dia punya gitu. Mungkin kalau misalnya dia di sana mungkin dia bisa memaksimalkan potensi kayak Greenwood, Rashford, Sancho gitu. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Ya. Istilahnya sama aja sih Zidane Ole sama aja. Kayak Zidane tuh kayak Ole upgrade 5 kali, Bos. Iya. Gitu sih. Upgrade 5 level. Sama kayak Fred. Ya? Kalau Fred tuh downgrade-nya Kante 10 level ya. Wah, nggak 10 level sih itu. Itu udah 123.000 level kali. Okay. Dia main di Liga 1 aja masih jelek tuh. Kalau nggak salah Zidane tuh harusnya gantiin Mourinho dulu ya. Ada rumornya. Ada rumornya ya. Rumor paling keras itu ternyata Ole ya. Nah, kalau misalnya ada yang nanya juga sih ke gue. Ada gue yang ngeliat di TikTok apa di IG. Kayak gimana kalau misalnya Mourinho ngelatih squad MU yang sekarang. Itu gue yakin pasti Mourinho bakal dapet 3 atau 4 trofi 2 tahun. Serius. Karena ya dia ini pelatih ya walaupun miskin taktik gitu ya kalau bisa dibilang, cuman dia pinter aja gitu buat ngelihat kualitas pemain. Oh ya lu gini, instruksinya lebih jelas daripada Ole gitu. Dan nggak senyum-senyum doang gitu kerjaannya. Marah-marah yang paling penting. Benar-benar. Yang paling penting itu tegas gitu. Dia mah nggak tegas. Good job. Orang salah passing aja bilang good job. Gila nih. Lu gimana Nes? Ada tanggapan Nes? Lu pengennya diganti siapa gitu? Masa-masa Indalo pemain selain Saf siapa sih? Kalau pengen yang available sekarang ya pelatih Conte itu sebenarnya ya kayak mirip-mirip Mourinho juga. He knows how to win. Udah gitu dia juga gampang dapetin instant trophy. Lu kasih dia 2 musim, trofi gue jamin 1 ada. Minimal 1 ya. Menurut gue sih gitu. Dia Conte tuh pintar, maksudnya. Oh iya nih pemain-pemain gue kayak gini. Ya gue harus pakai sistem apa ya? Enggak, gue harus pakai formasi apa ya? Dia udah langsung tahu gitu. Dia tuh bisa main dengan berbagai formasi gitu. 3-4-3 di Chelsea, 4-4-2 di Inter, dan dua-duanya jalan. Iya. Kalau lu bilang ganti formasi, semua orang bisa ganti formasi, tapi jalan nggak? Kan itu pertanyaannya. Kalau Conte dua formasi itu jalan, dia pakai 4-3-3 juga di Juve jalan juga gitu. Udah gitu, sosoknya juga lumayan disegani gitu. Ya lu lihat Conte lumayan segan lah, dia juga lumayan tegas, lumayan kayak pelatih yang tahu dan lu harus sadar gue nih bosnya. Itu sih menurut gue. Conte. Terus kalau ada rumor-rumor lain, kalau kayak Zidane menurut gue emang tipikalnya mirip-mirip kayak Ole versi tegas dikit, dan ya orang bisa takut gara-gara dia tuh pemain yang hebat dulunya gitu sih. Mungkin Ten Hag ya. Ten Hag mungkin masih menurut gue Ten Hag tuh bisa banget sih. Ten Hag ya. Ten Hag terus. Kalau Ten Hag gue justru nggak ngelihat kalau Ten Hag tuh gue ngelihatnya dia bagus kalau pelatihnya MU 3 musim lalu yang lagi rebuild, yang squadnya masih anak-anak muda banget, itu terserah lu masih mentah gitu. Kalau udah squadnya jadi sekarang, ya gue pengen yang insan-insan aja gitu, kayak Conte. Terus kayak yang lu bilang Bang,
di konten lo ada yang nanya kalau Mourinho gimana. Gue rasa juga it will be good gitu kalau Mourinho yang latih karena Mourinho tuh kalau udah dikasih ya sama lah kayak Pep dulu dikasih squad bagus ya udah jalan. Iya. Jalan. Nah, udah gitu juga Mourinho tuh ya lo mungkin bakal bosan nontonin gamenya Mourinho main gitu. Tapi menang mah dapat gitu. Menang mah dapat. Makanya gue nggak pernah, gue itu jarang nonton MU pas ketika Mourinho ngelatih MU karena boring banget gitu. Jadi gue nggak pernah nontonin MU selama pas dari Mourinho. Pernah ya, pernah cuman jarang aja gitu. Beli kalau misalnya ketemu kayak City, Liverpool gitu-gitu, gue malas banget kayak ngantuk banget nonton kayak ginian. Mending tidur gue, ganggu waktu aja gitu. Emang sekarang ada bedanya. Saya kan taktik gitunya oleh kan selain back pass gue nggak tahu lagi. Ya sih kayaknya cuma back pass doang ya. Dia tuh kayak cuman main ya udah di lini bertahan sama lini tengah udah. Gitu doang. Habis itu long ball nggak dapet bertahan. Nah gitu doang. Tapi gue mending mau sih emang kalau gue ya. Gue lebih suka mau lu ngomong ugly win, yang penting win gitu. Ugly win kata dia juga pasti gue yakin Mourinho juga bisa ngomong gitu. Lah. Ya, walaupun ugly yang penting win bos daripada zaman Ole beautiful tapi lose bos. Walaupun gue tuh gak terlalu suka Mourinho tapi untuk saat ini sih menurut gue Mourinho lebih tepat gitu. Ya kan. Ya. Walaupun gue gak suka ya. Nama Ole ya. Iyalah. Gila Mourinho udah berapa trofi dengan skuad yang MU sekarang punya nih. Tapi mungkin agak berat sih kalau Mourinho balik karena ya terakhir dia di MU tuh udah lumayan agak ada gesekan ya sama petinggi-petinggi MU. Ya. Itu sih. Itu sekaligus sebenarnya pertanyaan terakhir sih. Masuk aja lu kalau ada tambahan atau lu mau pesan buat banyakin Ole out atau gimana, silakan Bang Daris. Sebenarnya pesan gue buat Ole ya, kalau Ole nonton ini pasti nggak nonton atau ngebuat fans aja ya. Sebenarnya harapan itu harus ada gitu, ya kan. Walaupun misalnya Ole tetap stay di tahun ini ya lu berharap aja dia mungkin dapat trofi gitu. Ya jangan banyak-banyak lah gitu ya. Ya udah satu aja gitu. Walaupun Carabao Cup udah hilang, FA masih ada nih. Champions League sama Premier League dah lu buang. Harapan lu fokus aja FA ya, nggak usah yang lain. Kalau misalnya bisa tuh turun lagi ke UEL buat dapetin UEL, udah simple itu. Tapi ya udahlah, gue nggak tahu lagi sih buat Ole, apalagi kalau misalnya gue bakal menilai Ole kalau misalnya 10 match ke depan dia main bagus terus konsisten, udah Ole stay. Tapi kalau misalnya naik turun udah Ole out gue. 10 match aja gue, hitungan gue. Bosen ya setiap tahun begitu mulu ya, angin-anginan ya. Tapi waktu pas awal-awal COVID itu bagus tuh MU. Awal-awal COVID tuh tahun 1920. Itu MU mulai konsisten karena Bruno baru masuk gitu. Ya sistemnya Ole cocok sama Bruno. Jadi MU naik dengan counter attack juga dia bagus. Terus build up serangan juga bagus. Dan sekarang mulai ngedrop sih. Sampai posisi 2 waktu itu ya kalau nggak salah. Ya, posisi 3 terus kemarin 2. Jangan-jangan tahun ini 1. Matematika. 3, 2, 1. Enggak bisa. Liverpool lagi bagus. Daripada Liverpool gue percaya City sih. Gue masih percaya City sih. Enggak maksudnya. Abis ini gue mau nonton ya. Sebenarnya gue nggak mau ngakuin ya. Maksudnya Liverpool sama City kan dua-duanya rival gitu. Cuma kalau misalnya ngomong aja. Kalau misalnya gue netral, gue pengen Liverpool sih. Silakan. Lebih keras lagi Bang dari Liverpool sih. Kalau gue netral ya, karena ya menurut gue lagi bagus aja ini Liverpool, cuman nggak tahu ntar ke depannya gimana. Kalau misalnya nggak drop gitu kan, siapa tahu aja bisa kalahkan 5 kali beruntun di Anfield. 6 kali bos. Oh 6 kali ya, salah ya. 6 kali lebih parah lagi berarti. Setiap hari gue mimpi buruk ya. Ya. Silakan Bang Vanes, ada tambahan? Tambahan ya. Untuk Ole ya, kalau Ole nonton ini ya, if you watch this video Ole, hear me. Nih, kadang-kadang kan kita tuh pasti tahu ya, udah mulai ngerasa nih ya, wah kayaknya kita bakal menang nih, wah kayaknya kita bakal kalah. Kita kan bisa kalau main tuh kerasa gitu, main apapun itu ya, kita mulai ngerasa nih, kita lagi main PES, lagi main FIFA, wah kayaknya kita lagi bakal kalah nih. Kalau lu ngerasa, lu kayaknya bakal kalah,
udah ya, tolong. Kalau lu ngerasa lu bakal kalah, udah stop ya. Tapi kalau lu ngerasa lu wah kayaknya bisa menang nih, buktiin. Satu. Di yang paling rendah aja nih, Karabau kan lu udah cabut duluan ya, Oleh ya. Kita kan udah cabut duluan nih. Buktiin dia fuck up nih. Buktiin ya, tolong ya. Gue nggak yakin juga sih sebenarnya. Paling gitu sih. Bukan membutuhkan perempat final Oleh udah nggak ada ya. Butuhkan semifinal. Masih ada dong. Nggak ada. Kan tahun kemarin kan malah lebih maju ke final, cuman kalah. Jangan-jangan sekarang? Jangan-jangan sekarang? Enggak. Jangan-jangan sekarang treble? Enggak dong. Sekarang bukan treble, kan udah turun dari awal. Carabao Cup kalah, jadi udah bukan semifinal lagi. Dari awal udah kalah. FA Cup juga mungkin gitu ya. Ya. Paling gitu sih. Terus satu lagi ya. Kayaknya omongan gue bilang Oleh stay sampai akhir musim tuh gue cabut dah. Terserah dah. Gue nggak Oleh stay, nggak Oleh out, selalu dah. Udah nggak ngeliat nih orang ada gitu. Terserah dah. Ya udah Nes, langsung Nes bisa yuk. You never walk. Nah, tapi untuk juara IPL musim ini, gue masih berpegang teguh kayaknya City sih. Iya. Gue masih ingat waktu dulu tuh kalau nggak salah kita pernah bikin video waktu awal-awal ya. Terus gue nanya, ya kalau klub kan nggak ada yang mau out ya. Kalau Oleh semuanya pengen out. Terus Bang Daris, Vanes bilang, gue sih enggak. Gue enggak. Gue ingat banget. Apakah kalian masih? Enggak, gue nggak pernah bilang klub out deh. Enggak, waktu itu kan gue bilang kalau Klopp itu kan nggak ada yang mau dia out kan. Kalau Oleh kan semuanya mau. Terus lu bilang? Karena Klopp tuh pinter banget ya. Oh enggak yo. Kalau zaman itu gue typo yo. Gue salah dengar. Gue kira nggak ada yang mau Oleh stay ya. Oh ternyata nggak mau ada yang mau Oleh out. Ternyata gue salah dengar. Oh gitu. Ada gimana Bang Daris alasannya? Atau mau ngakui? Ya gue kenapa kena klub stay menurut gue waktu itu menurut gue emang nggak ada yang mau keluar ya gitu, dia emang klub emang udah pinter sih. Pokoknya pelatih Jerman udah paling the best aja. Pelatih Norway. Siapa tuh? Yang gue tahu dia doang ya, pelatih Norway. Siapa tuh? Oke deh. Oke ya. Oke, itu dia kawan-kawan pembahasan tentang Oleh ya. Sebelumnya gue mau ngasih tahu ini cuma opini dari pribadi kita masing-masing. Kalau ada yang setuju nggak setuju boleh taruh di kolom komentar. Dan kalau kalian ada waktu luang jangan lupa kalian injek aja tombol subscribe-nya biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih semuanya. Satu lagi. Bye. Apa? Gue adain akun Face giveaway. Jadi cara giveaway-nya lo tinggal subscribe YouTube-nya PJS. Udah sih gitu aja, sama lu kasih bukti kalau lu udah subscribe, sama lu share ke grup WA lu satu. Udah gitu aja sih. Sama yang punya kakak atau adik cewek yang cakep ya, tolong. Ngawur ya kawan ya. Waduh. Oke, thank you Bang Daris, thank you Bang Vanes atas kesempatannya hari ini. Terima kasih semuanya, kita akan bertemu nanti ketika ada konten selanjutnya. Terima kasih, ya.